Om Do Vlog, omong doang, video blog. Ya guys, hari ini gue sudah dapat satu unit Nissan Serena tahun 2010, dimana pada waktu itu tagline-nya adalah first class on the ground. Nah, kita lihat first class apa sih mobil ini. Yuk. Dari depannya itu mobil ini kelihatannya boxy banget, terus tarik lagi ke samping, ke belakang tuh lebih boxy lagi. Terus kalau kita lihat dari grillnya ini tuh jadul ya, karena kalau menurut Wikipedia itu di Jepang ini udah keluarkan di generasi yang udah agak lama gitu. Jadi dari lampunya pun juga kelihatannya jadul, tapi juga lumayan fungsional karena lumayan gede. Terus dia juga udah ada fog lampnya. Kalau yang untuk varian yang Outtake yang semi racingnya Nissan itu dia lebih kelihatan elegan karena grillnya itu semua kayak habis gitu. Ke bagian samping kita udah bisa mulai lihat sedikit kemewahannya, mulai dari velgnya ini dia disematkan velg ring 15 yang menurut gue cukup mewah. Terus di spionnya ini juga yang segede gaban ini udah ada sign lamp. Dia di sini untuk anti blind spot ini lumayan gede karena udah ada kaca segitiga yang lumayan gede banget, tapi menurut gue nggak cukup membantu. Terus kalau kita mau tahu first class apa di bagian naik turun penumpangnya, kita lihat dari sini. Ini bisa dibuka secara otomatis. Jadi ketika lo ngajak jalan-jalan orang tua lo yang mungkin sudah sudah lumayan berusia, ini cukup nyaman ya guys. Terus kalau untuk tutup lagi ini juga tinggal ditarik, nanti akan cukup. Dan dia itu udah ada kayak vakumnya gitu, tapi gue lihat di sini ada beberapa kayak magnet yang bisa dengan pintu ini ketika itu nggak kencang. Nissan Serena ini juga kelihatannya boxy banget, cuma untuk yang tipe Highway Star yang udah bisa dibuka tutup pintu sebelah kirinya sliding secara otomatis, dia sudah disematkan dengan kamera mundur. Soalnya setahu gue kalau yang tipe CT yang di bawahnya itu adanya kaca spion yang gede banget kayak gaban. Terus kita lihat bagasinya, ini bukaannya masih mekanik biasa. Untuk kabin dengan 3 baris ini gue rasa cukup lega, untuk tapi masih ada 2 buah koper yang bisa ditaruh di sini. Dan ya ukurannya sih nggak begitu besar tapi juga nggak begitu kecil, nih pas lah kalau dibandingkan dengan Innova contohnya. Oke, kayaknya kalau untuk eksteriornya gitu aja, kita langsung lanjut ke interior karena kebetulan juga hujan. Yuk kita naik. Ya guys, kita sudah ada di dalam interiornya Nissan Serena Highway Star ini. Kita nyalain dulu. Suara mesinnya halus, terus dia juga dilengkapi dengan beberapa fitur-fitur yang menurut gue itu cukup fungsional. Misalkan ini pegangan di sini itu fungsinya kalau misalkan lo agak kesusahan naik, lo bisa raih ini aja. Terus untuk setirnya sudah bisa tilt steering tapi belum bisa teleskopik. Dan ini setirnya lumayan gede buat gue yang ukuran badan sekecil ini menurut gue lumayan gede. Cukup commanding ya kalau misalkan lo ngelihat supir-supir truk atau supir bis tuh kayak bawahnya kayak gini banget gitu. Terus tuas power steeringnya uniknya ada di sini, tidak di sini seperti apa tuh namanya Honda Freed mungkin. Tapi dia juga sudah dilengkapi juga dengan beberapa fitur yang cukup futuristik pada tahunnya. Misalkan kayak untuk mengatur otomatiknya ini bisa menggunakan power atau snow. Jadi kalau snow itu kita mode untuk menambah traksi bannya ketika kita melewati jalanan yang licin. Misalkan kalau di luar negeri mungkin ada salju ya, kalau untuk power itu seperti power mode pada umumnya. Terus ini bisa juga ada juga saklar untuk menonaktifkan pintu otomatis yang tadi gue coba di bagian belakang itu. Terus di sini juga udah ada buat buka tutup pintu secara otomatis, nanti gue tunjukin juga. Untuk fitur-fitur di sini standar, dan surprisingly di sini juga door trimnya ini soft touch gitu, empuk, jadi lumayan oke lah. Cuma ininya masih sudah keras ya. Dan untuk kompartemen ada beberapa di sini yang jadi unik tapi juga fungsional. Di sini ada kompartemen mungkin kalau lu mau naruh dokumen-dokumen atau kartu etol. Terus di sini juga ada cup holder, ada 2. Di bawahnya lagi ada asbak, biasa buat menyimpan koin mungkin. Dan di sini ada kompartemen yang lumayan gede. Dan di sebelah sini ada laci kayak mobil pada umumnya. Terus untuk AC-nya itu masih puter-puteran tapi udah lumayan
lumayan modern ya, karena di sini sudah ada pengaturan mulai dari auto climate control dan lain-lain mungkin. Dan di sini gua rasa nuansa wood panelnya ini agak jadul ya kalau untuk sekarang. Terus apalagi ya, di sini juga sudah ada meja, cuma ini sorry mejanya udah lumayan rusak karena mungkin pernah ditindihin dengan barang-barang yang agak berat. Dan oh iya, di sini juga sudah ada armrest yang menurut gue cukup nyaman ketika lo bawa di perjalanan jauh yang agak-agak macet-macet. So itu mungkin itu aja yang kita bisa lihat dari kabin depan Nissan Serena ini. Yuk kita beralih ke belakang. Ya, yang tadi gue bilang di sini istimewanya adalah ada power sliding door yang untuk sebelah kiri aja. Kalau yang sebelah kanannya manual, terus bisa ditutup dari sini. Jadi kayaknya mudah ya untuk memudahkan hidup lo banget gitu. Terus di sini juga udah ada meja untuk kalau makan mungkin dengan kapasitas yang terbatas tapi lumayan lah. Terus sudah ada apa namanya nih, TV juga, dan pengaturan AC-nya udah auto climate control juga sih. Ini ada lampu baca, dan yang setahu gue di sini tuh sempat ada untuk horden ya. Jadi karena ini mungkin copot, jadi udah nggak ada hordennya sama sekali. Terus di sini ada pegangan yang dimana mungkin kalau misalkan lo jalan jauh keluar kota, lo bawa baju-baju yang nggak bisa dilipat, ini cukup berfungsi, bisa buat gantungan. Terus kursinya juga udah captain seat di kedua sisinya, baik di sini maupun di tempat gue ini. Dan yang legendaris adalah kursinya itu bisa disetel muter. Jadi ini kursi ini tuh bisa ada belakang. Cuma mungkin gue nggak bisa nyoba di mobil ini karena mobil ini udah agak banyak apa namanya besi-besi yang udah mulai agak susah digeser-geser, jadi agak sulit gitu untuk mengoperasikannya. Dan kalau untuk pindah ke baris ketiga ini gue langsung pindah aja. Ini masih cukup lega, dan joknya pun juga di sini kita nggak dirugikan karena joknya juga kulit sama. Tapi kalau untuk yang tipe CT itu joknya sepertinya masih bluedrop. Overall ini untuk tinggi gue yang 165 ini masih sangat lega, dan posisi duduk kayak apa juga enak. Dan kacanya ini lumayan gede ya, lumayan gede, bisa dibuka kayak kaca-kaca ala Kijang zaman dulu, Kijang kotak gitu. So itulah kurang lebihnya interior dari Nissan Serena Highway Star tahun 2010. Ya guys, berbicara soal driving impression seperti biasa gue bagi dua menjadi suspensi satu sama power. Kalau untuk powernya ini Nissan Serena Highway Star 2010 ini nggak main-main sebenarnya. Dia secara kertas aja tuh udah keren ya. Kalau nggak salah dia bisa menghasilkan output 160 HP dan 200 Nm untuk torsinya. Jadi kebayang untuk torsinya aja udah gede. Dan kemarin waktu gue bawa ke Bandung lewat tol Cipularang itu sama sekali nggak keteteran. Jadi pada saat naik turun di tol Cipularangnya itu enak banget. Jadi dia bisa ngejar terus. Cuma transmisi maticnya ini nggak, downshiftnya dia nggak se-smart itu. Jadi kita mesti perlu sabar dan ya udah di floorin aja gasnya sampai dia benar-benar downshift terus naik. Cuma untuk powernya ini nggak jelek, sama sekali nggak jelek, karena dia juga sudah dibekali dengan mesin yang kabarnya QR family-nya Nissan itu adalah yang mesin balapnya gitu. Jadi gue juga dari awal nggak ragu, dan ternyata di Cipularang dia berhasil membuktikan. Dan yang kedua untuk suspensinya sendiri ini dia empuk banget, sehingga kalau misalkan lo berjalan di kecepatan 60 sampai 70 di tol Japek elevated yang baru itu, lo akan ngerasa lumayan geronjalan mungkin dari kaki-kakinya yang mungkin dia sudah nggak muda lagi, tapi lo kayak ngerasa diayun-ayun gitu, zet gitu. Jadi nggak berasa dak gitu, tapi zet gitu. Lumayan ngayun sih. Jadi kalau kita bawa penumpang full dan mereka sedang dalam keadaan tidur terlelap gitu sih, gua rasa cukup nyaman ya, mungkin kayak Dina boboin kali ya. Jadi itu aja untuk driving impressionnya soal power dan suspensi. Ya, berbicara soal fuel consumption atau konsumsi bahan bakarnya, memang the biggest issue for this car is very boros di bahan bakarnya. Mungkin semua rata-rata orang bisa dapat 1.5 atau 1.6
untuk pemakaian dalam kota, dan pemakaian luar kota mungkin bisa dapat 1.809. Cuma ada juga yang bilang bisa dapat pemakaian dalam kota itu di 1.8 dan luar kota itu di 110. Tapi itu relatif karena kita juga memiliki driving style yang berbeda-beda, cara menginjak gas yang berbeda-beda. Tapi kalau untuk gue sendiri itu worth it dengan tenaganya yang dikeluarkan, karena gue bandingin secara kasar ya dengan Kijang Innova bensin yang Matic, yang mungkin orang the biggest issue-nya itu agak boros dan boyo. Kalau ini enggak sama sekali. Kalau ini digas, ditoil dikit aja itu udah jalan lumayan kenceng. Jadi ini mobil ini tuh sebenarnya nggak cocok untuk di kemacetan karena enak banget untuk lari kenceng ya. Walaupun mobil bodinya segambot dan seboxy ini. Jadi do you feel like like riding first class on the ground as a driver? Absolutely yes, karena ini sangat nyaman dan sangat bertenaga. Singkat kita soal interior, eksterior, dan beberapa review gue soal driving impression di dalamnya Nissan Serena Highway Star 2010 ini. Dengan harga di bawah 100 juta, kita mungkin udah bisa dapat yang tahun-tahun 2008 sampai 2011, tentunya dengan kondisi yang beraneka ragam. Mesinnya dia ini QR20DE menghasilkan power dan torsi yang cukup besar, apalagi ini juga digunakan di Nissan X-Trail yang 2000cc, dan semua penggunanya pun juga tidak ada yang mengeluhkan bahwa ini boyo ataupun lemot. Yang pasti ini agak boros karena the biggest issue-nya adalah ini mobil yang cukup boros, tapi dengan kenyamanannya, dengan segala powernya dan segala kelapangan kabinnya, gua rasa itu terbayarkan. So itu aja review kita soal Nissan Serena Highway Star 2010. Jangan lupa klik like dan subscribe channel kita, dan jangan lupa share ke orang-orang yang kalian cintai. Dukung kita terus untuk bikin video berikutnya. Stay tune terus at Om Do Vlog. Omong doang video blog.